Kembali lagi di podcast Bacot. Tunggu. Gitu. Gua salah podcast, sorry. Bacot. Salah podcast guys, sorry. Kembali lagi di podcast Ya Kali Ngaku. Ya kali nggak aku. Kali ini kita sudah kedatangan gadis-gadis cantik bidadari-bidadari surga Amin. versi reject. Iya. Oke. Ada kembali didatangi oleh kembali digentayangi oleh Charlie Fitriana ya. Hai. Hai, seorang retailer terkemuka ya. Amin. Jualan di micet. Oh my god. Jualan itu kan online shop ya, Yes. jualan gorengan yang ngegares ya. Memang. Itu gua. Oh, itu lu ngegares ya. Dia bocil, apa namanya? Boleh promosi di sini kok, nggak ada yang denger juga. Aku di Chili's. Chili's. Namanya Goyangi aja. Jualan apa aja tuh? Aku jual keripik kaca, guys. Keripik Di kaca. dia. Boleh dijelasin Banyak nggak sih keripik kaca tuh? Gue bingung deh. Keripik kaca tuh dari itu loh. Dari beling. Bukan. Oh, jadi dari Banten ya? Jadi yang makan kuda lumping ya. Sejenisnya. Apa sih? Ditemani dengan Enggak, air serius. kembang. Keripik kaca itu apa? Kembang kok. Bahannya? Sagu. Sagu serius. Kayak sagu. cireng, kayak cilok. Iya, kayak cireng. Tapi Cuma dia ditipisin. Sagu mah yang nggak bisa ngomong. Tipis, Gagu, jadi ditipisin, Dan oh dikeringkan. maaf, bapak lagi ngelawak tadi ya. Maaf ya pak ya. Kontol. Nggak boleh ngomong jorok dong. Gua belum kenalan. Oke, Oh, iya. kembali lagi gue Sorry. sama gue Hadi, tapi ini mumpung sekarang udah malam jadi namanya Hanifah. Hanifah, bukan Hadi lagi Ini ya. Anissa atau Hanifah? Hanifah dong. Hanifah Rahmawati ya. Nama bukan? aku kalau nggak ganti-ganti ditangkap Satpol PP. Oh, gitu. Terus ada kedatangan dua muka baru. Yang habis putus sama cowoknya. Boleh diperkenalkan Kasian. siapa dirinya? Saudari Saya Bella. Oh, yang udah nggak naik NMAX lagi sama cowoknya. Iya. Bella Sapira, Bella Sapira, Marwada. Marwada Warohmah. Mani Rohim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngapa baca Al-Fatihah? Itu nama saya. Terus ada salah satu entrepreneur muda ya. Seperti saudari Oh Charlie my Fitriana God. juga ada siapa? Amin. Siapa namanya? Dinda. Dinda. Di manakah kau berada? Ingin aku. Halo guys, gue pernah bahagia sama dia. Iya. Diu. Ih, mandi loh. Di sini rame banget Ih, guys. aduh. Sebenarnya ada orang lain lagi di sini tapi karena nanti gue bikin template repot ya kalau berenam ya. Tapi ya sudah kita berlima aja. Hari ini kita mau ngomongin apa nih guys? Mau cerita serem ya? Kita serem. Pengalaman horor. Pengalaman horor. Pengalaman horor. Iya. Kayaknya banyak deh dari kalian juga ya kayak gitu. Bella ada yang mau di share nggak? Aku dulu. Aku pernah ketemu pocong, Poci. pocicu, pocong banci lucu. Astagfirullahaladzim. Dikejar-kejar lu Jadi malam-malam. aku ketemu dia bukan takut malah Hui. Gemes gitu ya. duet. Dia megang bass betot. Kalau Bella pernah nggak sih ada pengalaman horor mungkin? Banyak banget. Salah satu yang paling memorable, yang paling diingat Yang tuh apa? paling diingat itu ada dua. Waktu kecil emang sering Oh sekarang udah gede. Sekarang gue udah 21 tahun. Maksudnya Setua. kecil gue itu kayak umur 2 tahun 3 tahun gitu. Oh, sempat Oh, kecil. itu ingat. Itu inget banget. Inget banget itu memori gue. Ada yang salah satu pasti keinget memori di Enggak tuh, antara. sebentar dulu. Mbak sempat kecil. Kelingkingnya juga sempat kelingking. lurus dulu waktu itu. Emang sekarang bengkok? Ini enggak maksudnya kan agak gendutan gitu. Ya enggak dilihat. Nggak kelihatan ya. Boleh di follow aja Instagramnya nanti ya. Ntar gue kelihatan siapa yang Harbel gendut. style ya, Iya. Harbel doang, Harbel. Ya udah dilanjutkan, silakan. Oh, iya. Saya waktu kecil nih ya, itu pernah digendong sama bapak saya. Tahu nggak sih film-film zaman dulu yang kayak terbang apalah kayak Angling dayang-dayang gitu. Angling Dharma. Jadi tuh tante gue Emang ada itu film gitu? Kian Santang. kayak gitu. Nah, dari tante gue itu jadi figuran kayak dayang gitu. Oh, figuran di Figuran- film-film kayak gitu. Film-film figuran kayak gitu dan Film-film. itu gue nginep semingguan di lapangan Cibubur itu. Di lokasi syuting itu. ya di Cibubur Di biasanya. Cibubur. Entah kenapa. Tempat perkemahan itu ya. Gila, itu kita ada pengalaman di situ ya? Iya, Sumpah, iya. kita semua ada pengalaman di situ. Entah kenapa bapak gue lari dari mobil. Lari terus. Lah kan di mobil, kenapa nggak bawa mobil aja? Ya Kalau lari kan bisa dikejar. gue nginep di. Jadi tuh gue tidur di mobil. Oh tidur Setelah- nggak dikasih tenda Nggak dikasih, atau tidur di base mobil. campnya nggak ada gitu? Nggak ada. Oh karena figuran ya? Iya gitu. Terus Bayarnya nasi kotak ya?
Masa nginep seminggu di bar nasi kotak? Nggak sama Aqua, pasti pakai Aqua dong, masa nasi kotak doang. Aqua pisang ya, iya itu nomor 1 pisang. Nah, itu tiba-tiba papa gue lari, gue ngikutin, gitu kan ya. Gua di mana? Lu nggak ada Bi. Berarti Lu- follower lu lu nambah belum dong. kenal. Oh belum nah. Follower lu nambah dong. Kalau bapak lu ngikutin. Itu Ya, koneknya lama. Mana, lucu nggak? Lucu Kuliah di nggak? Unpam Lucu sih nggak? lu ya. Unpad lebih mahal ya. Terus kan universitas paling murah. Tapi sama kampus gue lebih mahal kampus dia. Iya. Sumpah beneran. Tapi kualitas kampus gue, mohon maaf. Nah, terus gini, gue cerita kagak kelar-kelar nih. Iya, terus. Terus gue digendong sama papa gue. Kuat bapak lu. Kan gue kecil dulu. Oh iya sempet. Iya lupa. Oke. Nah, gue Berarti lu lagi di atas dong. iya. Sombong nggak? Sombong dong. Iya. Nah, terus udah Tia. Bapak gue, nunjuk Bel, lihat kagak? Gitu, nunjukin Oh nunjukin. orang kayak kakek-kakek gitu. Bukan Iya, ibu-ibu. kakek-kakek. Ada ibu-ibu guys. Ada kakek-kakek guys, gitu. Terus udah tuh, di situ kayak, iya lihat gitu kan ya. Terus langsung hilang gitu aja. Dikejar tuh langsung hilang gitu aja. Terus gue kayak ada di danau itu. Lu ngapain ngejar kakek-kakek? Gak tahu tuh bapak gue kurang kerjaan ngejar kakek-kakek. Gue ngikut. Jadi gue bisa ngeliat setan tuh dari situ. Pernah, bukan bisa dong. Pernah ngeliat setan tuh ya sering jadinya. Oh. Kayak iya sering. Dulu tuh gue lemah. Tiap lemah anjir. kalau bangun Kayak pagi baterai. gitu ya. Baterai kalau 20% juga lemah. Iya gue lemah dulu. Lu seberapa sering sih apa tiap bangun pagi ngeliat kaca gitu jadi kayak Gua dong setannya. Oh bukan. Bukan. Ya maaf. Bukan. Ya gitu. Gue sering banget. Apalagi sekarang pas tinggal di rumah sendiri itu sering banget. Itu memori yang gue itu yang paling serem sih. Kok diem? Kok diem? Itu Halo tuh, oh baterainya habis. Oh iya. Lemah katanya. itu memori Iya. itu yang itu mimpi. Pertama mimpi kuntilanak. Mimpi kuntilanak. Basah nggak? Ya itu mimpi enggak mimpi kuntilanak? basah. Gue mimpi. Enggak, maksudnya kali aja di luar hujan gitu Oh kan. gitu. Mepet. Abis hujan. Oh, abis hujan. tuh. Wow, Terus kayak creepy. Mimpi. Oh, rasa itu singkong ya, Iya. creepy singkong. Creepy. Oh, Crispy, creepy. Nih, terus gue mimpi nih ya. Mm-mm. Gue mimpi kuntilanak. Astagfirullahaladzim, diem. Gue juga takut. Gue udah gak enak. Nah, terus mimpi kuntilanak itu Tor. Gua? Wah, pada kaget gue gak? kayak ditindihin gitu loh. Oh, ketindihan. Gue nggak bisa bangun. Mm-mm. Nah, tapi gue bisa ke samping pintu gue. Mm-mm. Balik ke samping pintu gue, langsung lihat langsung ada tuh kuntilanak yang di dalam mimpi. Cantik banget ya. Kayak tadi gue dandan ya. Oh, Kagak, iya, itu iya. serem. Ini mungkin pernah kita bahas juga ya di mimpi yang paling nikmat. Kalau nggak salah itu episode pertama ya, mimpi yang paling nikmat. Kayaknya di iya podcast ya kali nggak kui juga. Gue juga ada pengalaman mimpi ketindihan. Tapi emang begitu bangun mungkin yang pernah dengar podcast Oh yang sama Hamim ya? Heeh. Iya. Enggak, gue nggak tidur sama Hamim, Hamim Gak bisa sih kayak podcast sama Hamim. Oh iya, podcastnya sama Hamim. Gue bangun, terus gue ngeliat ada sosok hitam tinggi gitu. Dan itu tuh gue posisinya lagi ketindihan, lagi rep-rep istilahnya yang nggak bisa gerak gitu. Terus gue berusaha menyembuhkan itu, alhamdulillah. Terus kan dalam beberapa detik kelar tuh, nggak ketindihan lagi. Terus pas gue ngeliat itu, pas lagi ketindihan gue lihat, itu bukan hantu, itu bukan hantu. Tahu-taunya benar, itu kayak gantungan tas gitu. Jadi bisa aja sugesti bisa aja Berkamuflase. walaupun lu udah bangun tapi otaknya belum connect sama badan. Jadi kayak masih campur dunia nyata sama dunia Itu yang dibilang nyawanya mimpi belum ngumpul. gitu. Nyawanya belum ngumpul. Mungkin Charlie nih ada pengalaman gak nih? Masalah horor-hororan Ada sih. Kali gitu lagi check in. di ranjang. Apa nih? Nggak serius. Pernah nemu ular nggak di ranjang? Ular kasur. Ular kadut sih banyak. Apa tuh? Ya, kayak waktu itu beberapa tahun yang lalu, gue tuh sempat sakit pulang dari rumah Pas di ranjang? Enggak, di rumah. Heeh. Sakit amandel gitu kan, operasi. Gue nggak bisa ngomong kan. Pulang dari rumah sakit? Iya, di rumah sakit. Nah, di rumah sakit apa udah pulang? Udah pulang dari rumah sakit. kesel, ya. kesel. Terus tidur tuh malam. Ya kalau siang namanya boci. Oh, ibu siang Oh, ya. iya. Anjay. Oke. Terus udah kayak gitu, ceritanya emang kalau pengen tidur kan gue selalu sedia air putih kan di samping gue, karena
gue keadaannya masih kayak lemes gitu kan, gimana sih orang terus baru kan emang selesai. harus dikasih pelumas terus ya lehernya ya. Iya. Lehernya. bukan Memang ulernya. terkadang. Terus udah kayak gitu gue ceritanya lagi batuk Bisa operasi. pas Batuk ya. Ini si mbaknya ngeliatin saya, dia di pelumas gimana? Lehernya kan habis operasi harus diairin terus. Ya. Terus lanjut. pas udah tidur terus gue ngerasa tenggorokan gue gatel, gue batuk nih. Gue nggak tahu itu erep-erep atau beneran atau gue udah bangun gitu, alam sadar gue nggak tahu. Gue batuk terus gue pengen ngambil air minum yang di samping gue, terus tiba-tiba ada perempuan di depan gue cantik, rambutnya sebahu, Kayak gue. Enggak. Yang cantik katanya Mbak, maaf ya. terus mukanya pucat. Heeh. Dia ngasih air minum yang tadi gue taruh di samping gue, Heeh. bener-bener ngasih kayak orang bener ngasih. Terus lu minum. Suster Terus kali gue mungkin. minum Tapi Terus pas bangun udah di keminum. rumah gue. oh di rumah udah di rumah. Iya, posisinya Kan tuh tadi gue udah nanya 2 kali pas pulang dari rumah sakit. Lu masih lagi nanya lagi. Iya, di rumah gue. Nggak connect. Iya, di rumah gue. Terus pas bangun airnya berkurang juga. Enggak, terus orang itu ngasih minum ke gue. Mm-mm. Terus gue cuma siapa nih cantik banget. Mm-mm. Terus gue minum tuh air. Terus saya gue minum, ya udah gue taruh lagi, blok, gue tidur lagi dong. Pas pagi-pagi bangun, gue baru nyadar, lah tadi pagi yang ngasih gue, tadi malam yang ngasih gue air siapa perempuan? Gue bilang gitu kan, terus gue nanya sama emak gue kan, Bu, tadi malam udah ngasih aku air, terus ada lu minum? Ya gue minum. Ya siapa tuh ya? Emak gue ngomong gitu. Nggak tahu. Oh, malu juga percaya ya soal Iya. masalah-masalah mistis. Gitu. Nggak tahu, udah doa lah, siapa tahu itu biar lu sembuh kali gitu. Nah semenjak kejadian kayak gitu, Besoknya sembuh. enggak. Oh, enggak. Kejadian kayak gitu mulai nih di rumah gue tuh mulai kayak gue ngelihat macan putih sama hitam gitu. peliharaan. Tunjukkan eksistensi kalian, hadir. Cuman Macan. cuman gue nggak Anak teknik tuh. gue nggak tahu itu macan punya siapa. Kayaknya punya kakek gue deh. Soalnya yang gue katanya sih juga punya kakek gue. Oh gitu, sama dong kakek Soalnya yang selalu diliatin Kakinya itu sama. Maaf. perut, kaki sama buntut. Dia nggak pernah ngeliatin kepala sama tangan Macannya depannya. itu. Selalu perut, kaki, buntut. Nah terus selalu bunyi kerincing. Oh kayak gantungan di leher Kayak macan gitu, Nah, ya, kayak kucing setiap gitu. gue denger kerincingan itu, gue selalu hoki. Oh gitu. Iya. Gue Yang selalu hoki. suka masak-masak itu ya? Itu koki, Bos. Oh koki bos. Iya. Tapi biasanya kalau misalnya lu ceritain kayak gini tuh kadang suka ada Iya. pengaruhnya gitu nggak sih? Misalnya lu habis ceritain nih. Iya, dia Pasti ada. nggak pasti ada, cuman beberapa hari kemudian atau gimana pasti dia nunjukin. Ini sebagai disclaimer ya, ini kita sekedar sharing aja, bukannya Iya. bukannya nakutin, bukannya kita pamer, bukannya gimana-gimana ya, supaya sharing aja gitu. Iyalah, biar cerita-cerita berbagi aja. pengalaman berbagi aja. pengalaman. Ngomongin soal macan tadi tuh, gue dapat dengar dari hampir semua keluarga gue yang jauh lebih tua dari gue, kayak om, tante, nyokap, bahkan kakek, adiknya kakek gue, tetangganya, tukang cendol langganannya, nggak ada enggak semua. Nah itu pokoknya tuh mereka suka bilang dulu tuh kakek buyut gue punya peliharaan macan, macannya macan goib katanya, dan sampai nyokap itu udah beberapa kali apa namanya ketemu orang pinter ya, mulai dari matematika, IPA, bahasa Inggris, pinter deh. Paranormal goblok. Apa ya? Bukan paranormal Sumpah gue goblok. dengerin cerita bener-bener serius, dia yang bercanda Ya maaf. Pokoknya setiap dia nemu orang pinter, itu selalu bilang, Mbak, itu ada yang jagain, murid saya nggak berani. Ada yang bilang kayak gitu. Siapa mas yang jagain? Itu macan. Kadang ada 1, kadang ada 3 gitu. Itu salah satu orang bilang. Terus waktu itu sempat almarhum bokap sebelum meninggal kan sempat berobat alternatif sama seorang Pak Haji lah di daerah Sukabumi. Terus Pak Hajinya lihat, Bu Hilda alhamdulillah dijagain ya gitu. Oh, di rumah Itu ini? di parkiran di mana dia ngikutin ngikutin Keberadaan, keberadaan bukan cuma mak gua, pokoknya keturunannya kakek-kakek gua yang terpilih lah gitu. Gua juga gak ngerti sih, gua sih belum pernah mengalami. Terus katanya Ibu Hilda alhamdulillah itu ada yang jagain di parkiran. Siapa? Itu ada 3 macan Macan warna-warni maung. katanya gitu. Itu ya gue sih belum pernah mengalami sendiri. Cuma kan kalau misalnya kita dengar dari satu orang atau bukan dari orang pinter ya, misalnya dari
dari kakek om tante Soalnya doang juga itu dulu- kan bisa jadi sejarah doang ya. Iya, Cuma soalnya kalau juga- dari paranormal yang lain dan ada beberapa itu bikin percaya, oh jangan-jangan emang bener gitu loh, ya kan? Enggak, soalnya kalau zaman dulu rumah kakek gue tuh yang di Empang itu nggak pernah namanya dikunci rumahnya. Dia mau pergi sejauh apapun, mau kemanapun, rumah tuh nggak pernah dikunci. Karena ada yang jagain ada yang ya? jagain itu katanya. Goib. Yang macan itu. Jadi setiap ada orang yang mau nyolong. Satu doang. Gue kurang tahu. Gue 3 dong. Gue kurang tahu. Gue punya satu di YouTube namanya Esan. Itu yang YouTuber yang macan ya? Iya, Raffi Ahmad. Wah, kok Raffi Ahmad? Alsyad Ahmad cantik, cium nih. Iya, itu saudaranya Raffi Ahmad. Iya dah. Jangan ngobrol terus, ntar balikan loh. Iya. Gimana, Iya, terus Teh? udah kayak gitu katanya sih buat ngejagain rumahnya, jadi setiap kalau ada yang mau maling tuh ada aja celakanya tuh orang. Malingnya. Pasti kayak ngegagalin karena di dalam itu ngeliat ada macan, padahal nggak ada apa-apa kayak gitu. Jadi orang itu selalu ditampaki. Tapi kalau macan goib itu kan bentuknya beda dia sama macan asli. Dia lebih kecil. Gue kurang Mungkin tahu, cuman katanya. Lebih kecil. kalau gue nggak pernah kenapa gue herannya nih dari budi gue, pade gue segala macem, cuman orang-orang tertentu yang bisa ngeliat tuh macan itu. Iya kan, Terus benar. gue cerita, gue deskripsiin, maksudnya bentuknya kayak gini, warnanya ini, suaranya apa? ada kerincing-kerincingannya. Terus sih, hei itu macannya punya Uwan, lu. Macan putih biasanya kalem, Dut. Gue warna putih hitam. Wah, itu bukan macan, zebra. Gue punya tebak-tebakan yang ngomongin zebra. Apa? Merah, hitam, putih. Apaan? Zebra Apa? berdarah. Salah. Apa? Zebra dikerokin. Ih, jangan gitu kan Hanifah jadi malu. Iya. Tapi itu emang gak lucu. Ya udah. Dinda punya pengalaman yang mau di-share nggak? Aduh, banyak. Salah satunya dulu deh, satu-satu. Tapi gue gak mau nyeritain rumah ini ya. Ya. Jangan Kalau rumah- ini banyak sejarahnya. Jangan rumah ini saya. Cuma nanti ngikut sama lu. Oh, jangan. Panik. Tau gue pernah. Ya udah, gue duluan deh ya. Ya. Tadi kan ngomong si Shirley bilang tuannya Uwan. Wan. Wan. One. One, a two, a three, ya. One, two, three, Four. four. Five, Wan six, itu seven, kakek. eight, nine, Oh, ten. iya. Wan itu kakek. Nah, iya. Hana, Dul, Set. Ya nggak jelas dah. How you Ya. like that? Beda saya mah nggak mau kalau habis putus mah. Oh iya, gue satu lagi nih, gue baru Gue inget. putus bahagia cuy. Iya. Ya udah, bukan Ayo, temanya ya. Ayo kan Gue baru inget satu lagi nih. Jadi abis kejadian yang gue operasi itu, kan gue sering banget ditampakin tuh. Mm-mm. Nggak itu sih, maksudnya nggak dari depannya kayak di belakangin doang, atau gue ngeliat sekelebatan, atau gue pokoknya jadi peka deh gue gitu kan. Semenjak dikasih air nama tuh orang misterius itu, gue nggak tahu siapa itu. Ceritanya waktu itu gue lagi tidur di kamar gue juga, sama. Gue lagi tidur, terus Itu mungkin kamar lu sebelum jadi rumah, dulunya tanah kosong loh. Emang bener. Oh, emang bener ya? terus di situ Ya, juga tanah. lu tau gak, gue di situ gue diimpiin di pohon ceri ada orang gantung diri, gue diliatin cara dia gantung diri Dalam kayak mimpi? gimana. Iya, Di Pontoge apa? di pohon ceri. Oh, Pontoge. Ceri, Iya, minum Pontoge. Pontogil pengen udah juga kayak gitu, patah. pohonnya langsung ditebang sama ayah gue, terus gue dimimpiin lagi. Kenapa ditebang digituin, gue takut. Oh, kayak ditanyain dalam mimpi itu ya. Kayak gitu nih, terus belum satu lagi nih tadi. Jadi tuh semenjak yang itu kan gue sering lihat. Gue juga kalau ceritanya gue rep-repan saben gitu. gue melek tuh pasti gue ngeliat. Bangun gue lihat. Iya. Gue rep-repan kayak gitu. Ceritanya gue lagi tidur. Dia Lu takut. coba deh, lu bayangin. Lu lagi tidur, Orang lagi cerita. ada. Iya. Terus lagi tidur, terus muka Lagi lu, tidur. muka lu tuh kayak ada rambut gitu. Pasti kan lu kebangun Sering dong. gua. Pas digini-gini, apaan sih nih rambut? Kira-kira rambut kita Taunya kan laba-laba ya. kita giniin kan pasti hilang dong. Di Tapi muka kok gitu tetep ya masih rambut. ada rambut apa nih? Terus gue refleks bangun dong. Pas gue melek, lu tahu apa yang gue lihat? Itu kuntilanak gede banget lagi ngeliatin gue. kirain Rambutnya pocicu. ngebak. Tapi itu Begini. itu sadar apa gimana? Lu jangan ngomong begini. Enggak. Ini kan podcast. Dia kadang enggak Iya, tahu, maksudnya enggak gua nggak kelihatan. tahu. Maksudnya gua Rambutnya nggak tahu. nunduk ke bawah ke arah muka lu gitu. Iya, jadi tuh lu tiduran. Beliau berdiri. Dia kuntilanak tuh gue lagi tiduran. Telentang. dia kayak ada di atas gitu Lu loh. bisa gue lagi tiduran. Gue lagi tiduran. Terus dia begini. Tuh kan begitu. Orang nggak ngerti. Dia nggak bisa lihat. Oke guys. Ada pokoknya dia Jadi ada. jadi adegannya tuh kayak WOT, woman on top. Nah iya, jadi dia Charlie telentang, terus sosoknya itu nunduk rambutnya kena Di ke depan muka Charlie. muka gue Iya. pisan. Refleks gue bangun. Lu kok tonjok, Dut?
Ih, bego. Gue mau tonjok, gue tendang tuh perutnya. Gue bangun, Jangan refleks kabur. dong gue. Langsung, Apa? gue nggak bisa ngomong apa-apa. Iya. Gue ngomong, Oh, gue ngomong, mau teriak nggak bisa, mau ngomong nggak ada suaranya. Terus gue cuma bisa refleks, gue balik badan tiba-tiba. Gue balik badan, dia cuma ngomong apa? Apa? Anjing gitu ya. Kenapa takut? Ya iya lah, lu serem bodoh. Kaget. Ih, merinding demi Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa takut dia ngomong? Ini bukan ide saya loh ngomong bikin ya. Ide Dia yang mau kalian dan yang semua. takut. Tapi Terus Bella udah kayak gitu, pernah kayak gitu. terus udah kayak gitu, gue dalam hati gue tuh baca ayat kursi nggak bisa segala macam. Terus udah kayak gitu, gue cuma bisa tidur sambil Bismillah, 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 Bismillah. Tidur lah akhirnya. Aturan Tidur. pakai auzubillahi minasyaiton. Besok pagi, gue nggak kepikiran lah. Pas pagi gue cerita. Pas melek aja belum tentu mikir ya. Lagi-lagi. Makanya pas pagi gue langsung cerita ke orang tua gue kan ke ibu. Tadi malam gini. Ya Allah, gue sering banget ngeliat lu lagi tidur di samping lu ada orang hitam tinggi gede. Siapa itu Hadi? Buset, gue putih ganteng kali. Kayak gitu. Lagi tidur banyak sering ada yang lewat di kamar lu. Untung mak lu nggak seuzon ya. Terus kata emak gue gini, kayaknya di kamar lu emang ini deh katanya. Coba dia lu sholatin kata emak gue. Sampai sekarang udah Akhirnya emak gue, sampai sekarang. Akhirnya emak gue kalau tahajud tuh selalu di kamar gue. Subhanallah. Kayak gitu. Enggak, untung mak lu tuh nggak seuzon. Kalau misalnya lu lagi tidur ngeliat ada cowok hitam tinggi, coba dikiranya kalau itu, wah Charlie tidur sama siapa tuh, dia ngajak cowok ke rumah. Nah, Gak mungkin, ya kan? udah jam berapa ya, anjir. Bella pernah tuh kayak gitu. Kayak Tapi kayak Sherly kayak tiba-tiba tuh tidur langsung ada rambut di muka gitu. Tapi itu nenek-nenek. Kalau Bella tuh nenek. Mau tau gak gue diem aja dia lagi ya Allah ya Allah ya Allah. Sumpah gue tuh lagi Gue udah diem aja nih, gue udah diem Terus aja. itu nenek megang muka loh. Denger, sumpah ya, ini AC dingin. Seketika jadi anget. Berasa gak sih lu? Panas kan, makanya gue pindah panas. Lu Gue takut. panas. Kalau Bayar takut cerita. nggak begitu. Iya tahu karena kebawa sama diri gue sendiri. Itu tuh terus gue kayak dipegang gitu Ah, dari. enggak, lu enggak kaya lah, sederhana Iya gue orangnya. sederhana orangnya. Maksudnya tuh, Iya. maksudnya tuh kayak dipegang dari atas. Maaf ya, atas gue mau kentut. Gue di sebelah lu, jangan kentut dulu. Dari atas jidat ke mulut gitu dipegang gitu. Pakai tangan. Pakai tangan dia. Tapi kayak di- kukunya tuh panjang banget. Kayak di apa di helai apa tuh istilahnya? Diusap lah di apa sih? diusap gitu. Di gitu. Belai. Dibelai. Terus gue langsung refleks kayak astagfirullahaladzim, auzubillah, ya Allah, ini siapa gitu kan ya. Ini orang apa enggak, mesti orang di kamar gue gitu kan ya. Terus paginya jam 5 itu masih jam 3 pagi ya. Terus jam 5 bangun lagi, disuruh bangun sama tuh setannya lagi. Bangun, katanya mau tidur gitu. Enggak gitu. Ya mungkin mungkin jam 3 itu lu suruh tahajud, jam 5 ada waktunya subuh, Bel. Enggak, entah ya itu nenek-nenek tuh setiap malam. Enggak setiap malam sih, kayak nanti setahun sekali baru ada lagi. Setahun sekali baru ada lagi kayak hari gitu. tertentu gitu Di hari tertentu gitu kayak Pulang kampung lah ya. ya udah gitu kayak jadi gue udah hafal gue nanti pasti bangun jam 3, pasti bangun jam 5 gitu. Sempat cerita ke orang tua nggak? Siapa tahu mereka tahu itu Gua siapa. Siapa tahu nenek moyang Nggak, lu. kalau orang tua gue nggak begitu itu respect Percaya sama gitu. setan Iya, gitu. percaya gitu. Kalau kakak gue Belum tentu itu setan, bisa aja hantu. Bisa aja jin. iya sih Iya benar. kan? Kalau kakak gue tuh yang percaya banget, iya soalnya gue pernah lihat sama kayak lu, kakak gue tuh 11-12 kayak gue loh, kayak pemikiran kalau setan sama gitu, jenis setannya tuh sama. Iya, iya. Yang Kayak- diliatin sama. Kayak kuntilanak yang pernah gue lihat, dia sebelumnya dia pernah ngeliat di belakang rumah gue. Terus abis cerita Main tak umpet? Enggak. enggak, Oh, enggak. tante gue, kakak gue sama gue abis ceritain tuh kuntilanak di belakang rumah gue. Malamnya gue dimimpiin tuh sama kuntilanak. Nah, berarti malam Wah. Oh, kita jangan cerita-cerita guys. Enggak, udah Berarti kayak ntar gitu. malam Jangan ya Allah. Ntar malam tidur. Iya, ntar malam tidur. Kan kita ada berlima nih. Gua sama Charlie udah, Bella juga udah, Dinda belum nih. Ada yang mau diceritakan nggak? enggak sih, enggak begitu serem. Lu tadi mau cerita, cuma denger mereka jadi grogi kayaknya. Lu ada, Ndok, di rumah lu ada. Iya, gue juga tahu. Gue nggak tahu ya ini termaksud. Tuh, tadi katanya tahu. Enggak, gue nggak tahu. Pokoknya ini termaksud dia tuh nandain kalau gue ada lo di sini, gue nemenin lo di sini, gue nggak ngerti. Ngasih tahu aja gitu. Itu tahun kemarin, pas banget bulan September ini. Jadi encik gue kan, 2019. ya encik gue tuh lagi hamil gitu kan, anaknya belum lahir nih. Dia lagi hamil, terus posisinya lagi nyunatin anak pertamanya. Kan lagi anak pertamanya Iya, yang nyunatin udah anak lahir. pertama, ya iyalah.
mau nyunatin anak pertama tuh. Nah habis itu posisinya gue kayak gue pulang sendirian kayak jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu gue pulang sendiri. Terus habis itu gue tidur. Gue nggak tahu ya, pokoknya kayak kasur gue tuh berasa digoyang gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak digoyang-goyang gitu loh, digoyang-goyang kayak astagfirullah gue begitu doang. Itu gue sadar, bener-bener sadar. Digoyang-goyang terus akhirnya gue tidur. Ya emang ngantuk kan, di sana juga nggak tidur. Terus pas gue tidur, gue dimimpiin dong. Si ini datang nih, mamang gue datang. Dalam mimpi. Ngomongin ikan. Nih mau ikan apa gitu? Enggak, bukan. Ikan cadel. Ikan ye. Mana saya tahu. Terus Saya udah kan tuh udah cuma pokoknya udah pelampiasan. terus Ence Iya. gue datang gini, tolongin gue nggak tahu tuh Ence gue tiba-tiba minta tolongin gue ditarik gitu, tolongin gue. Apaan sih lu minta tolong mau ngapain gitu? Lu cuma keluar. Enggak, lu timbang keluar doang nih, lu timbang keluar. Ngirimin. Oh ya maaf. Tinggal keluar doang. Lu kenapa minta tolong sama gue? Tolongin gue. Apaan sih minta tolong apaan? Terus gue bangun. Oh gue mimpi, sumpah nih keringet udah kayak Berasanya kayak nyata gitu ya. keringet udah ini banget. Nah pas malamnya, acaranya nih malamnya, Ence gue kesurupan. Pas acara nikah? Acara lahiran? sunatannya. Oh sunatan. Kan ada kayak malam puncaknya lah istilahnya. Ence gue langsung kesurupan. Oh my god. Gue gak tau itu kayak gue nanya, pokoknya pas Pertanda Ence, gitu ya, kayak iya, minta tolong. kan semenjak Ence gue hamil tuh Ence gue emang suka keluar malam kan. Nah, Waduh. jadi tuh sebelum Ence gue kesurupan, sebelumnya itu gue selalu mimpi itu bilangin sama dia jangan keluar malam mulu, bilangin sama dia bukan orang Betawi, Ence itu bibi Tante, ya? Tante. Oke, lanjutkan. kayak Ence gue jangan keluar malam mulu, ya udah dong gue bilangin ke Ence, gue bilang ke mama gue bilangin ke bapak gue tuh orangnya yang nggak percaya sama hal-hal begituan ya. Cuma bapak gue mulu yang diliatin. Ponana dan ponana. Mama gue ngebilangin tuh ke Ence gue. Nah, Jadi namanya mamanya Dida ponana ya udah guys. semenjak Ence gue Mampus kesurupan, dikacangin. semenjak Ence gue Emang gitu kalau sayang mah. Ganggu aja. Aduh, pala gue dipukul. Ih, Pokoknya pala semenjak Hanifah Ence gue pusing. kesurupan, gue selalu dimimpin sama itu dia, perempuan itu. Perempuan itu. Gue gak ngerti, pokoknya lu tau gak sih dia tuh selalu nunjukin mukanya kayak yang main apa sih tuh? Yang main raket sinetron. sih. Main Hah? kuda-kudaan. Susi Susanti. Iya, main tapi raket. pemerannya- Main raket. Jojo. Minta nih ya, Jojo. pemerannya yang jadiin dia. Kan Jojo. ada film Susu. Iya, Susu iya, Susan. iya. Nah, itu Talai. mukanya miripin dia, Iya, sumpah iya. mirip banget. Talai. Dari Yang si Cina. siapa? Lu talai. Yang Si Kayak manis, bola akban mulut gimana? si manis jembatan Panto. Nggak tahu, pokoknya begitu doang. yang Chinese siapa tuh namanya? Iya, dia pokoknya mukanya mirip banget sama dia, rambut-rambutnya kayak gini. Terus habis itu nggak lama mimpiin dia lagi. Dia bilang, gue ada di sini. Lo tau gak sih kayak kan dapur gue nih. Dapur gue ada gituannya kan. Ada apanya? Apa sih? Gituan, Yang buat plafon. Iya, ngaduk uap gitu loh. Oh ya cerobong gitu ya. Iya, exhaust gitu lah. Exhaust. Nah, gitu kan. Nah, dia di sini kan ada plastik. Dia ngasih tau gue di sini. Hmm. Gue di sini loh gitu. Kayak dia lagi duduk gitu, gue di sini. Ih. Terus Ngasih gue langsung tahu bangun aja. baru kayak gue merhatiin lu di mana gitu. Namanya Hanifah bukan? Bukan, mau tau. Nah terus akhirnya gue terus gue Hanifah. masuk lagi ke dalam mimpinya. Kan gue ceritanya ke cowok gue ya. Gue bilang kata cowok gue, lawan. Yang mana cowok lo yang mana? Yang mana? Cowok gue cuma satu, jangan gitu loh, Oh, iya, mancing. Gue cerita, gue selalu Mancing mania. mantap. Makasih. Oke. Gue selalu cerita ke cowok gue, terus kata cowok gue bilang gini kan. Mata pancing. Ngentot. lawan. Akhirnya gue berani, bener-bener berani ngelawan dalam mimpi tuh berani. Mau lu apa sih anjing? Sumpah begituin. Dalam mimpi. Dalam mimpi bener-bener gue kayak mau lu apa sih anjing? Terus dia langsung nyeritain. Gue nggak tahu ya itu bener. Pokoknya dia kayak nyeritain awal mula dia bisa meninggal tuh kenapa? Dia dijodohin gini-gini terus dia dibunuh. Udah gitu. Dalam mimpi gue bener. Gue masuk ke dunia itu, gue nanya ini gue di mana? Dia ngasih tau ya udah ikut aja. Gue bener-bener ngikutin, Di dalam mimpi itu ada dunia. Ih, gue gak ngerti, gue masuk. Tapi gak ketemu Kayak Bonita reka ya? adegan gitu jadinya. Iya, ya? kayak reka adegan. Nggak ketemu Udah, Bonita. gitu doang. Terus ya udah bapak gue mulu no, akhirnya yang kena sekarang. Iya. Kayak bapak gue Kalau gue rasa sih dia cuma pengen kayak Kenalan. bukan kenal, kayak gue cuma Ngasih pengen tahu ngasih ya? tahu lo gue ada. bukan gue ada, gua gue ada. tuh dulu kayak gini. Iya. Kalau Mungkin kata nggak ngerti. nyokap gua setiap secara lu nggak malah ngorok. Bonita secara nggak nggak dikasih langsung tuh cerita jadi dia tuh ngantuk. pengen Kelar dulu dia kelar, gua arahin ke lu, gua bridging. Tenang aja. Siap. jadi tuh secara nggak langsung dia cuma pengen kayak
jangan sampai deh nanti lu kayak Kayak gitu gini, kayak gue, lu jadi pembelajaran. Secara langsung mungkin kayak gitu. Kalau nyokap gue selalu bilang, ambilnya yang baiknya aja. Iya. Gue ngerti gitu. nyokap gue selalu bilang kalau kita ke tempat baru atau mungkin di rumah sendiri itu selalu kirim doa. Kalau nyokap gue sih bilang selalu kirim Al-Fatihah kepada ahli gaib yang ada di situ gitu loh. Ngobrol aja kayak orang kayak sama orang, izin kita di sini mau ngapain gitu loh, atau gimana dikomunikasikan gitu katanya. Dan alhamdulillah sih selama ini anteng-anteng aja insya Allah ya. Kalau dari Bapak Bonita. Cherly ya enggak deh. Bonita dong. Kalau dari siapa namanya, nama ceweknya Bonita. Bonit. Loh kok ganti lagi tadi apa namanya? Haryati. Kan Ranisa. nama aku udah banyak. Oh, ada Banyak. Kalau satu ditangkap pol pp. Oh gitu. Kalau dari Mbak apa Mas? Kakak. Kalau dari Kakak Bonita. Jadi tuh Bonita pernah ke Ih galer mulu Hadi. gatel, Bonita Bonita. Hanya mandi. Jadi Bonita tuh lagi diajak main ke kebun Kebun jeruk. kakek, Oh, kebun kakek. Jeruk bukan kebunnya. bukan. Oh, bukan. Pas lagi ngempanin ayam di belakang gubuk, itu ada sosok tinggi berbulu, tapi mukanya nggak kelihatan. Bonita langsung lari ke depan, tahu nggak? Enggak, ini ceritanya serius. Cerita terus tapi Bonita, kan aku mau kalau malam berubah. ayo. Bonita langsung lari ke depan sambil teriak, Om, ada orang sosoknya gede, tinggi, berbulu. Mana kata dia gitu. Itu, udah nggak ada. Akhirnya Bonita di situ mikir itu apa ya? Itu kok tinggi banget. Itu Bonita waktu umur berapa? Bonita umur 5 tahun deh. Waktu itu Bonita lagi siang jadi namanya Hadi. Oh gitu. Waktu masih kecil gitu Iya. ya. Terus juga pas kan nenek waktu itu sakit juga di rumah. Pas lagi makan nemenin nenek lagi tiduran, ada orang keluar pakai kupluk tinggi kayak di Kayak kupluk kayak Mbak Surip gitu bukan? nggak tahu aku bang. Iya, Bukan kupluk. Kupluk villa. Kupluk kayak Grim Reaper. Oh, Grim Reaper. Nah, kayak gitu. Kayak hoodie kupluk hoodie Iya, gitu ya. hoodie hitam ya. Kayak gitu panggil nenek itu panggilan nenek ya jangan Nya biar bagus. Nenek itu apa nek? Aslinya Nya. Aslinya Oh, Nya. Nek itu apa nek orang pakai kupluk gede banget. Mana tong kata gede gitu. Oh, no, gede tong banget. nak dong sekalian. Iya nak dah gitu jangan tong pada nggak kenal. Mana nak oh no gede banget kata gua gitu. Ini masih umur 5 juga. Masih umur 5 juga. Dilihat udah nggak ada. Jadi Bonita sampai sekarang bingung. Itu siapa? Iya itu siapa ya? Apaan tuh? Sampai sekarang juga mikir. Oh, bisa mikir. Oh iya Bonita Oh, punya pinter otak. tahu. Udah sih cerita Bonita banyak, cuma itu aja yang mau ceritain. Tadi inget kenapa? Bokap gue sih yang sering banget sumpah. Ini beneran. Apa? Kayak bapak gue kan emang suka banget jam 2, jam 3 itu dia tuh emang orangnya Malam? kalong ya, jarang banget tidur. Oh, jam 3 Amnesia ya malam. amnesia. Dia tuh jarang banget. Insomnia, amnesia. Ingatan dong. Gue iyain dong. Bapak gue tuh emang suka banget tidur pagi lah. Dia suka banget ngerokok di depan pintu rumah. Dia suka ngerokok, iya ngerokok. Terus jam 3 gitu, jam 2 bapak gue selalu bangunin mama gue bilang gini, Tahajud gitu. Enggak. Oh, enggak. Ngajakin nih. Main nih. Main nih. mau ngeliat nggak? Apaan? Pala buntung. Gila juga. Bapak gue selalu bilang gitu, mau ngeliat nggak? Pala buntung. Bener-bener katanya jalan dari Lah, bapak lu kagak takut tuh nih? Enggak, bapak gue aja kayak nanam nih kan di Bapak kebunnya, gue nanam dikejar. terong, Sama Di kebun sebelah. di kebun sebelah bener-bener disiramin pasir, Sama sosok disiram pasir. Terus udah bapak gue, asu dia bapak gue gitu, asu banget gitu loh. Disengin gitu ya. Mungkin kalau misalnya nggak percaya nggak apa-apa. Tapi yang penting kita respect satu sama lain Iya, gitu loh. karena Maksudnya masing-masing. kita memilih untuk gak takut ya nggak apa-apa, tapi jangan gak sopan juga. Kayaknya sih kalau menurut gua begitu. Terus ingat tadi ceritanya Tante Shirley ya, katanya kalau uannya kalau kemana-mana tuh nggak pernah dikunci rumahnya, tapi kalau ada yang datengin untuk niatnya buruk langsung Iya, sial aja gitu ya. Bukan sial sih, jadi kayak Langsung apa? misalnya lu pengen nyolong di rumah Wan gue gitu, terus nanti tiba-tiba
orang yang pengen nyolong itu pengen masuk rumah, dia ngeliat macan. Terus jadi niatnya dia ternyata mau nyolong jadi kabur, lari. Coba kalau Takut gitu. Bonita yang masuk ke rumah Uwan Sherly pasti nggak bisa pulang. Kenapa? Ditidurin. Astagfirullahaladzim. Adi lu astagfirullah. Ih, kamu itu berdosa banget gitu. Gue mau follow up ceritanya Tante Shirley tadi ya. Ini udah gue bawa 2 kali tapi nggak dapet ceritanya karena kepotong terus. Ingat dulu kakaknya nenek gue itu katanya dia menurut cerita-cerita dari om tante ya dan nyokap. Katanya dia itu dulu sipir, kepala sipir ya di penjara. Terus tuh kalau misalnya beberapa tawanan yang berperilaku baik kan boleh keluar untuk acara spesial kan. Misalnya mau berobat atau mau acara nikahan anak gitu kan diperbolehkan. Cuma dibiarin aja sama dia, nggak dikasih pengawalan. Cuma terus ditanyain mau keluar berapa hari? 3 hari. Ya udah 3 hari balik ya. Iya. Kalau 3 hari nggak balik, ada aja penyakitnya. Apakah bisa berak lah. Ke Cinderella berarti ya? Ada jadi kalau misalnya dia nggak bisa balik, walaupun kalaupun dia udah berapa hari nih nggak mau balik, pasti ada kejadian. Ada kejadiannya. Lama-lama dia pasti kudu balik gitu loh. Gue juga nggak ngerti tuh logisnya bagaimana. Tadi ada lagi nggak cerita yang mau dibagikan? Oh iya, gue kita juga punya ada. waktu 30 detik nih. Gak ada yang Pelit bercanda. banget sama Gue Kita juga punya ada. 4 menit lagi. Gue juga ada lagi nih. Apa? Jadi tuh waktu itu gue pulang dari rumah temen gue di Jambu 2. Jalan Jambu. Jalan Jambu 2. Jadi tuh pulang tengah malam, sekitar jam 1. Gua apa? Bajunya lucu. Gua Fawan baju dia mah. Fawan. Kalau Dia Jambu 2 Fawan, gua gue juga Gua Fatu. Wan. Terus jadi tuh mungkin sekitar jam 1, jam 12-an kali ya. Malam. Gue lewat Timbul tuh turunan. Jalan Timbul. Lu jangan timbal-timbul aja. Timbul turunan yang polsek tuh. Itu kan tempat mangkal bonita. Polisi seksi. Terus jadi itu kan karena gue arahin dari Timbul pengen ke persahabatan polsek, jadi kan gue nanjak gitu kan. Nah gue Kuat motornya nggak? kuat lah. Jadi tuh gue sama teman gue namanya Mbak Aci, gue pulang dari Oh yang Hai, buat Mbak bikin Ci. keripik kaca. Hai Mbak Aci. Kalian aja denger ntar. Micu. Terus jadi tuh berpulang terus keadaan tuh emang habis hujan terus sepi. Gak ada ojek, becek. Terus cuman di situ setahu gue yang motor lewat itu cuman gue doang. Di sepanjang jalan Timbul gitu kan. Terus tiba-tiba gue berhenti. Gue posisi gue yang bawa motor. Oh lu bawa? Gue kira lu naikin. Kuat juga ya? Gue gak bisa lu bawa Enggak, motor. Baci yang bawa motor. Dikendarai. Baci bawa motor? Iya. Dikendarai, nah dikendarai. Iya dikendarai. Oh dikendarai. Gue kira ditenteng-tenteng Ini gitu. by the way ini jam setengah 12. Ih Bonita belum dandan. Mau mangkal nanti ya. Iya Mbak Aci yang bawa, yang ngendarain motor. Terus gue di belakang, terus gue cuma bilang sama Mbak Aci, Mbak Aci berhenti. Kenapa? Ada, gue ngeliat di mata gue tuh ada angkot nabrak cewek, terus cewek itu meninggal di tempat gitu. Di Timbul ya? Kayak- Iya di Timbul ya Bang. Lu sering juga begitu di Timbul? Gue dengar cerita dari orang. Banyak yang lihat Di situ kayak gitu cewek, juga. ah. Persis. Oh. Oh iya, gue merinding. Cewek jalan sendirian ditanya nggak nyaut. Enggak, kalau gue bukan, kalau gue tuh dari arah pengen nanjak gitu, ada angkot nih. Terus angkot itu nabrak tuh perempuan. Berlawanan arah gitu ya dari Jadi muka sama muka. gue pengen nanjak, tuh angkot tuh turun. Terus ada cewek lagi jalan terus ditabrak Lu sama ngeliatnya dia. begitu. Terus gue cuma, Baci berarti ada yang ketabrak. Enggak, apaan sih Charlie, di sini gak ada orang, gak ada apa-apa. Demi Allah Baci itu ada orang. Lu yakin lu nggak habis ngegele apa minum? Enggak sama sekali. Pikiran enggak. sehat kan? Sehat, Berarti normal ya. lah gue, gila. Mbak Aci langsung, saya istighfar, istighfar bego lo ayo. Udah langsung ngebut-ngebutnya karena di jalan itu emang nggak ada siapa-siapa. Iya, Dan cuman gue sadar itu nggak ada apa-apa. Pas gue pengen belok ke Timbul yang arah persahabatan, gue bilang, iya emang nggak ada siapa-siapa. Iya. Tapi itu rame nggak? Nggak ada siapa-siapa. Kan dari ngomong nggak ada siapa-siapa. Enggak, maksud gue pas Ada yang 1-2 bayangan motor enggak, gitu. bayangan lu tuh pas ada tabrakan itu rame atau enggak? Enggak, cuma ada mobil, orang ketabrak. Terus baca berhenti ada yang ketabrak, gue bilang gitu. Ternyata, sadar Shirley nggak ada siapa-siapa di sini, cuma kita doang. Kayak gitu, terus langsung pas pengen belok arah persahabatan langsung anjir nggak ada siapa-siapa. Ya sudah. Mungkin hal-hal yang bisa kita petik dari sini mungkin udah gua jelaskan juga tadi ya. Percaya nggak percaya pasti ada makhluk-makhluk lain di muka bumi ini, mungkin di dimensi yang lain dan hidup berdampingan dengan kita.
intinya yang jelas kita harus saling menghargai satu sama lain. Seperti kayak kita ke suku lain atau kita ke orang tua, ke orang muda, pokoknya Bhinneka Tunggal Ika lah. Itu berlaku untuk manusia dan selain manusia kayaknya. Kalau gue sih bilangnya ya kalau misalnya lu datang ke tempat sesuatu ya lu permisi kayak ucapin salam, kalau enggak ya mau ngapain atau Mau apa pipis apa bilang, gimana, iya bilang jangan main izin sembarangan dulu. aja karena Dijawab nggak dijawab, pokoknya izin dulu. Enggak cuman ada orang yang kelihatan doang, maksudnya ada makhluk lain yang nggak kelihatan yang lu nggak tahu kayak Kalau gitu. kita baru pulang ke rumah, di rumah kosong ya bener-bener kayak harus Ya, assalamualaikum. Iya, gue juga suka Iya gitu. sama gue juga. Tadi jauh pun ya. Kadang gue masuk Alfamart nih, Iya. gue ketok-ketok, assalamualaikum, gue copot sendal. Enggak, gue nggak gitu. Oh enggak gitu juga. Enggak, gue nggak gitu. Gue Alfamart, bener-bener kayak Kalau masuk Alfamart, assalamualaikum gitu, Iya. bener-bener assalamualaikum. Gue kalau masuk lift gitu, tok-tok, assalamualaikum, copot sendal. ketinggalan terus. Oh iya. Teman-teman ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup episode pada kali ini? Balik Tar dulu. Ih, Bonita mau promosi. Oh mau promosi. Jadi tuh Bonita mangkalnya, Kok mangkalnya? mangkalnya tuh suka di bawah flyover Kuningan, tepatnya di Taman Lawang. Waduh. Tadi googling dulu ya Taman Lawang tuh di mana sih gitu. Tarif Bonita nggak mahal kok. Berapa? Sekali main 20.000 aja. Dolar. Iya. murah banget. Mau promo juga dong. Ini Apa boleh? Jangan lupa follow Ngegares ya guys. Oh ya. yang mau beli cimol, cireng, cilok ya. Cilok nggak ada ya? Cilok nggak ada. Cimol, cireng dan gorengan-gorengan lainnya secara instan ya. Ada di Ngegares. Untuk mau beli marakoni, lu juga jual tapi biar ke dia aja, biar jangan lu semua. Bukan makroni, Lu dari namanya apa? Lidi-lidian, Spira. Bisa beli di mana? Bisa beli di mana? Di Chili's. Chili's namanya di Instagramnya ya. Nanti gua taruh di description. Ya udah, bye bye. Bye.